Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Putri, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai periodisasi filsafat hukum. Namun, sebelum saya membahas lebih jauh atau lebih mendalam mengenai periodisasi filsafat hukum, saya ingin menyinggung sedikit mengenai periode sejarah. Periode sejarah ini, dengan adanya periode sejarah, kita akan mengetahui masa ke masa perkembangan yang ada di dalam sejarah, sehingga kita akan mengetahui yang melatar belakangi sejarah tersebut dan hingga berkembang pada saat ini. Nah, langsung saja ke pembahasan inti kita, yaitu periodisasi filsafat hukum, di mana dalam perkembangannya filsafat ini berkembang melalui beberapa zaman. Zaman yang pertama itu ada zaman Yunani kuno, di mana zaman ini merupakan zaman terpenting dalam peradaban manusia, dikarenakan orang-orang Yunani pada masa ini pemikirannya sangat primitif atau sangat tertinggal, di mana mereka masih percaya akan mitos-mitos yang ada. Para filosof dalam zaman Yunani ini berbeda pendapat dalam menafsirkan atau mendeskripsikan tentang hukum. Salah satunya Aristoteles dalam bukunya menulis mengenai politika hukum, yaitu pengertian baru tentang hukum. Menurut Aristoteles, hukum itu dibagi dua. Yang pertama ada hukum alam atau hukum kadrat, yaitu hukum yang mencerminkan aturan alam yang berlaku dan tidak akan berubah. Nah, yang kedua itu ada hukum positif, di mana hukum positif ini dibuat oleh manusia. Aristoteles juga mengemukakan bahwasanya pembentukan hukum itu harus didasari oleh rasa keadilan dan rasa yang baik dan pantas untuk kehidupan masyarakatnya. Pada zaman yang kedua itu zaman Romawi, di mana pada permulaan kerajaan Romawi, peraturan Romawi itu hanya berlaku di dalam kota Roma. Namun dalam perkembangan zaman, peraturan itu semakin meluas dan universal. Peraturan yang meluas dan universal ini dinamakan sebagai ius gentium, yaitu suatu hukum yang diterima oleh semua bangsa dan dijadikan dasar untuk kehidupan dalam mencari kehidupan yang damai dan beradab. Hukum sebagai ius di zaman Romawi ini tidak tentu dalam peraturan, tetapi dia terwujudnya karena hukum alamiah, yaitu hukum yang mengatur alam dan manusia. Zaman yang ketiga itu ada abad pertengahan, di mana abad pertengahan ini memunculkan pemikiran-pemikiran baru tetapi tidak menghilangkan kebudayaan pada masa lalu, yaitu pada zaman Yunani dan Romawi. Salah satunya itu karya-karya Aristoteles dipelajari oleh para pemikir Islam dan dipelajari pula oleh para pemikir Barat. Para pemikir Islam yang pertama salah satunya itu ada Al-Kindi, di mana ia menegaskan bahwasanya filsafat dan agama itu tidak ada gap atau kesenjangan, karena filsafat merupakan suatu usaha kita untuk mencari suatu kebenaran yang ada dan agama menjelaskan yang benar. Nah, jadi kedua-duanya ini menjelaskan yang benar, tidak ada kesenjangan di antara keduanya. Zaman yang ketiga itu zaman yang keempat itu ada zaman modern, di mana kemajuan di dunia Islam ini sangat menarik para pakar barat untuk pergi atau terjun ke dunia Islam, karena dia ingin mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam, sehingga kemudian disinilah munculnya jembatan informasi antara barat dan Islam, dari pemikiran-pemikiran ilmiah, pemikiran-pemikiran rasional, filosofis, atau bahkan sains Islam yang telah transfer ke seluruh dunia, terutamanya ke daerah daratan Eropa. Pembahasan yang terakhir yaitu perkembangan filsafat di Indonesia. Perkembangan filsafat di Indonesia ini dia berkembang mengikuti pola pikir masyarakat dan pendapat-pendapat baru para ahli di Indonesia. Salah satunya yang kita dapat rasakan sebagai mahasiswa yaitu adanya mata kuliah filsafat hukum sebagai mata kuliah wajib di Fakultas
hukum, di mana dia bertujuan agar kita mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum salah satunya itu agar memiliki kepribadian dan keteguhan dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Nah, dalam hal ini, filsafat hukum juga bertujuan bahwasanya untuk memperteguh keyakinan kita, jika terjadi ada masalah di masa yang akan datang, kita akan, memiliki pola pikir dan pendirian yang kukuh. Sekian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.